Halo guys, welcome back to Homebody Channel. Nah, kali ini aku akan ngebahas sebuah novel klasik ya dan terkenal banget yang judulnya Animal Farm. Yang covernya seperti ini ya. Ini aku bacanya di Ipusnas. Nah, sebelum ke situ mungkin kita bahas dulu tentang penulisnya ya. Jadi Animal Farm ini ditulis oleh seorang sastrawan Inggris yang bernama George Orwell. Tapi sebenarnya George Orwell ini adalah nama pena ya. Nama aslinya itu adalah Eric Arthur Blair. Dia lahir tahun 1903 di India karena waktu itu ayahnya yang merupakan pegawai negeri Inggris lagi bertugas di India gitu. Dan George Orwell ini wafat tahun 1950 dan dia dikenal dengan karyanya yang yaitu Animal Farm ini yang terbit tahun 1945 dan 1984 yang terbit 1 tahun sebelum ia meninggal yaitu pada tahun 1949. Ya, jadi novel Animal Farm ini terbit pertama kali tahun 1945 dan memang merupakan sebuah novel yang amat terkenal ya. Sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia ini. Novel ini merupakan sebuah novel alegori satir politik ya, yang diceritakan dalam bentuk fabel. Jadi memang tokoh utamanya ini adalah hewan. Dan novel ini tuh merefleksikan revolusi Rusia yang terjadi tahun 1917 sampai kepemimpinan totalitarisme Joseph Stalin di Uni Soviet. Novel ini sendiri itu udah diadaptasi 2 kali ke dalam layar lebar. Yang pertama itu tahun 1954 dalam bentuk film animasi, dan yang kedua itu di tahun 1999 dan filmnya itu adalah film live action. Novel yang aku baca ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka pada tahun 2015. Novel ini nggak tebal ya, cuma 144 halaman, jadi bisa banget dibaca dalam 1 hari. Ya, jadi novel Animal Farm ini bercerita tentang hewan-hewan yang ada di peternakan manor. Pada suatu malam, seluruh hewan dikumpulkan oleh babi yang dituakan di sana, namanya babi tua Major, dan dia menyampaikan visinya tentang pemberontakan oleh para hewan untuk mewujudkan dunia tanpa manusia. Dan ternyata nggak butuh waktu lama, hanya dalam beberapa bulan, pemberontakan itu benar-benar terjadi, dibawa kepemimpinan 2 babi paling cerdas di peternakan itu, yaitu si Snowball dan Napoleon. Jadi para hewan di peternakan manor itu berhasil mengusir Pak Jones dan istrinya, dan mereka juga mengganti nama peternakan itu menjadi Animal Farm atau peternakan hewan. Mereka juga membuat semacam undang-undang gitu ya, yang diberi nama 7 perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh hewan yang ada di peternakan itu, yang isinya seperti ini. Mulanya kepemimpinan di peternakan hewan itu berjalan secara demokratis ya. Seluruh hewan itu bekerja bersama, terus mereka mengambil keputusan bersama, bahkan mereka mendapat jatah makanan yang cukup lah untuk semua gitu. Sampai suatu hari muncullah ide untuk membangun kincir angin. Walaupun si Snowball dan Napoleon itu memang saling gak akur dan saling bertentangan, namun kali ini si Napoleon benar-benar menentang keras pembangunan kincir angin. Dia bahkan sampai mengusir si Snowball dari peternakan itu dengan memanfaatkan anjing-anjing yang sudah dilatihnya. Napoleon memimpin peternakan hewan secara tiran, diktator. Ia dan para babi lainnya bahkan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan isi 7 perintah. Dan sebagai excuse atas aktivitas-aktivitas itu, mereka memanfaatkan kebodohan para hewan di peternakan itu yang tidak pandai membaca dengan memanipulasi isi 7 perintah yang ditulis di dinding peternakan. Lantas, bagaimana kelanjutan nasib para hewan di peternakan hewan? Mampukah mereka mewujudkan kemakmuran seperti yang mereka cita-citakan saat awal pemberontakan? Temukan kelanjutannya dengan membaca novel ini. Novel ini benar-benar menarik banget ya. Nilainya 5 dan 5, kalau ada 10, 10 dari 10. Dari novel ini kita bisa belajar bahwa kebodohan ya dan sifat pasrah, sifat manut dari para binatang itu menyebabkan kesewenang-wenangan. Diktatorannya si Napoleon itu berjalan mulus gitu. Yang perlu kita ingat dari novel ini bukan cuma sekedar fiksi, tapi ini itu sebenarnya merupakan referensi dari kepemimpinan Joseph Stalin di Uni Soviet. Jadi si Joseph Stalin ini, meskipun ia berhasil mengubah Uni Soviet menjadi negara yang adidaya gitu ya, tapi si Joseph Stalin ini memimpin dengan teror dan
dengan pembantaian gitu ya, pengasingan, dia nggak segan untuk melenyapkan orang-orang yang menentang dia gitu. Dan menurut suatu sumber, 66,7 juta orang telah menjadi korban kekejaman Stalin pada tahun 1917 sampai 1959. Novel ini recommended banget buat siapapun, supaya menjadi pelajaran ya tentang politik yang begitu lekat dengan kehidupan kita, dan agar sejarah kelam itu nggak berulang gitu. Mungkin untuk pemerintah yang diktator itu, rakyat ini cuma media gitu ya, media untuk melanggengkan kekuasaan dia, dan mungkin rakyat ini cuma angka. Jadi rakyat itu cuma punya rakyat harus mendukung rakyat. Jadi kita harus kritis, sebagai rakyat kita harus kritis dan harus mengambil peran. Gitu ya guys, itulah kesimpulan yang bisa aku petik dari novel ini. Mungkin segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.